Halo guys, selamat datang kembali ke channel saya. Di video terakhir saya udah nge-share pengalaman saya dari Australia balik ke Indonesia. Dan sekarang saya sudah kembali lagi ke Australia. Jadi di video kali ini saya juga mau nge-share pengalaman saya balik ke Australia dari Indonesia. Biar teman-teman yang ada kasusnya sama seperti saya, ataupun ada yang baru pertama kali dari Indonesia ke Australia, mungkin video ini bisa membantu Anda, membantu kalian untuk prepare kira-kira apa saja yang dibutuhkan sebelum kalian terbang ke Australia. Jadi di beberapa menit ke depan saya akan membahas beberapa poin dan juga dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan sebelum penerbangan kalian ke Australia. So, let's check it out. Intermezzo sedikit ya guys. Jadi cerita aku ini agak lucu. Jadi aku sampai di Sydney tanggal 26 Januari, pas banget sama Australian Day. Tes antigen negatif. Setelah itu aku vaksin booster tanggal 28 Januari. Jadi 2 hari setelah saya nyampe, itu saya langsung vaksin booster Moderna. Oh, untuk first dose sama second dose saya pakai Pfizer. Jadi boosternya pakai Moderna. Nah, hari ini tanggal 6 Februari, baru seminggu setelah saya booster, saya COVID positif guys. Simptomnya juga ringan banget ya, mild, cuman pilek sama agak sedikit sore throat. Nggak ada demam, nggak ada apa-apa, entah itu nggak ada atau belum. Tapi ya mengingatkan lagi ya bahwa di Australia mungkin gara-gara peraturannya memang sudah agak bebas dan pemerintahnya juga pola pikirnya itu kita bakal hidup dengan COVID. Jadi mungkin di sini lebih gampang tertular COVID ya dibandingkan dengan Indonesia di mana kita masih ada PPKM atau apapun. Jadi ya brace yourself, stay safe, and enjoy Australia. Oke, dokumen pertama yang harus dipersiapkan adalah paspor, tentu saja ya. Dan kalian juga harus memiliki eligible visa, entah itu student visa, working holiday visa, ataupun visa yang membuat kalian bisa masuk ke Australia secara legal. Nah, Australia sendiri itu memberlakukan digital visa ya, jadi tidak ada cap di paspor ataupun tempelan ataupun apapun di paspor Anda. Jadi itu digital banget, semua tersimpan di sistem. Ketika paspor Anda sudah memiliki visa Australia, kalian hanya butuh bawa paspor itu dan kalian bisa masuk ke Australia. Oke, dokumen kedua yang tidak kalah penting harus dipersiapkan adalah sertifikat vaksin. Jadi Australia memiliki peraturan bahwa kalau orang yang belum vaksin itu akan dikarantina selama 14 hari di Australia. Sedangkan orang yang sudah divaksin dengan vaksin yang diakui oleh pemerintah Australia itu tidak lagi memerlukan kuarantin. Jadi bisa langsung masuk ke Australia dan langsung melakukan tes antigen begitu sampai di Australia. Dan jika hasilnya negatif, itu sudah nggak perlu self-isolation, tapi masih perlu untuk melakukan tes antigen sekali lagi pada saat hari ke-6 dari hari tiba di Australia. Dan jika hasilnya negatif lagi, berarti Anda benar-benar sudah free. Nah, ada beberapa vaksin yang diakui oleh Australia, dan sepengetahuan saya sih semua vaksin yang dipakai di Indonesia itu diakui oleh Australia. Listnya ntar bakal saya share di website yang ada meliskan semua vaksin yang diakui oleh Australia. Tapi in general itu vaksin-vaksinnya adalah AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm, Sputnik, Novavax, Johnson & Johnson. Itu semua diakui oleh Australia. Nah, dokumen selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah hasil tes COVID-19. Jadi untuk case saya sendiri, saya melakukan PCR. Dan untuk PCR sendiri kita bisa melakukannya 3 kali 24 jam sebelum penerbangan, ataupun kalian juga bisa memilih untuk melakukan antigen. Antigen itu 1 kali 24 jam sebelum penerbangan. Untuk case saya sendiri, dikarenakan saat penerbangan saya itu saya harus dari Medan ke Jakarta dulu, baru dari Jakarta terbang ke Sydney. Jadinya dipikir-pikir 1 kali 24 jam agak mepet, jadinya saya memutuskan untuk mengambil PCR. Untuk harga PCR sendiri di Medan ya, saya kenanya 300.000. Dan untuk antigen di Medan kenanya sekitar 90.000.
Dan pada saat tes itu saya bisa request agar dokumennya ada bahasa Inggrisnya dan juga langsung melampirkan nomor paspor saya. Nah, itu juga ntar ada QR code-nya. Itu akan di-scan oleh imigrasi. Jadi ya pastikan juga hasilnya negatif ya. Good luck. Oke, poin terakhir yang harus diselesaikan sebelum penerbangan kalian ke Australia adalah untuk mengisi Australia Travel Declaration. Itu dalam bentuknya aplikasi ya. Jadi untuk Android ataupun untuk iPhone, kalian bisa download aplikasinya dan mengisi, membuat declaration, mengisi semua detail tentang profil kalian dan juga tentang sertifikat vaksin kalian dan juga tentang hasil tes COVID-19 kalian. Itu diisi semua lagi di sana. Lalu ntar akan mendapatkan QR code. Nah, QR code ini akan kalian sediakan untuk imigrasi. Dan Australia Travel Declaration ini harus diselesaikan 72 jam, at least 72 jam sebelum penerbangan kalian. Jadi jangan sampai lupa ya. Itu straightforward banget, tinggal download aplikasinya, isi infonya di kolomnya, dan submit. Probably just 5 minutes, and then we're done. Nah, setelah mempersiapkan paspor, sertifikat vaksin, hasil tes COVID-19, dan juga udah declare buat Australia Travel Declaration, itu kalian sudah siap untuk terbang ke Australia. Nah, jadi penasaran dong, kira-kira ntar prosesnya di bandara gimana? Bakal antri lama nggak atau bakal seribet pada saat gue masuk ke Indonesia? Ternyata prosesnya itu straightforward banget. Keempat dokumen tersebut itu langsung dicek di imigrasinya Indonesia. Pada saat kita mau check in pesawat itu langsung dicek di QR code-nya, semua itu langsung di scan, langsung dikasih tiket pesawat, dan cuma sekali itu. Setelah itu benar-benar straightforward sama kayak proses penerbangan biasa. Nggak seribet pada saat pertama kali saya balik Indo dari Sydney ya. Itu banyak banget prosesnya. Link videonya bisa dilihat lagi, saya ada nge-share. Tapi ya, untuk balik ke sini tuh pretty straightforward. Begitu saya sampai di bandara Sydney-nya, itu juga sama sekali tidak dicek apa-apa. Saya cuma kasih lihat paspor saya, tiket saya, ambil bagasi, then go straight to my home. Mungkin di sini perlu saya ingatkan lagi ya, untuk teman-teman dianjurkan pada saat sampai di Sydney itu langsung nggak kemana-mana tapi langsung balik ke rumah, dan disarankan untuk tidak mengambil public transport. Ya, nggak diharuskan sih, tapi disarankan untuk pakai Didi ataupun Uber. Di sini nggak ada Grab ataupun Gojek ya, jadi di sini adanya Uber sama Didi. Nah, disarankan pakai online taksi langsung sampai ke rumah. Setelah sampai ke rumah itu langsung melakukan tes antigen. Ketika antigen keluar sudah negatif, itu baru diperbolehkan untuk mulai keluar lagi. Ya, itu peraturan dari pemerintah Australia, jadi mari kita ikutin ya guys. Saya ada nge-record ya, kira-kira keadaan di bandara, terutama di Soekarno-Hatta, itu gimana. Jadi untuk prosesnya sendiri seperti saya bilang di awal, agak straightforward. Jadi cuman nge-share kira-kira keadaan di bandaranya gimana. Semoga kalian bisa enjoy. Untuk yang pertama kali ke bandara Soekarno-Hatta mungkin juga bisa jadi ada bayangan ya kira-kira gimana. Semoga membantu. Inilah kondisi Soekarno-Hatta Terminal Internasional pada hari Rabu 25 Januari 2022. Sepi sekali. Ini penerbangan malam ya, jadi sekarang udah jam 6.45 waktu Indonesia Barat. Sepi banget, nggak ada orangnya. Inilah masa COVID. Dan aku juga datangnya udah dari Medan tadi, terbang dulu ke Jakarta. Sekarang menunggu penerbangan lanjut ke Sydney. So let's go, guys. Jadi sekarang baru sadar di Soekarno-Hatta kursinya itu sampingnya udah ada charger. Wow, Bandara Medan harus belajar nih. Ini membantu sekali ya, apalagi orang yang menunggu penerbangan yang lama, yang butuh transit, yang biasanya transit di Jakarta. Ada
major station kayak gini membantu banget. Semua pada udah tutup, penerbangan masih 4 jam lagi. Mesti ngapain ya gue di sini ya? Harusnya tadi nggak boleh masuk dulu, di luar kafe-kafe pada masih buka. Jadi untuk teman-teman yang mau berangkat penerbangan malam juga, mungkin tipsnya jangan masuk dulu. Habis masukin bagasi, nongkrong-nongkrong dulu di luar, baru masuk ke dalam lewat imigrasi. Habis lewat imigrasi terus semua udah pada tutup, nggak ada apa-apa. Kosong melompong. Bandara internasional sepi banget ya. Mungkin gara-gara masih banyak negara-negara yang mengharuskan karantina. Jadinya masih sedikit sekali orang yang ke luar negeri. Australia salah satu negara yang tidak mengharuskan karantina sekarang ya. Walaupun turis sekarang belum bisa masuk, tapi working holiday, teman-teman yang working holiday ataupun student itu udah bisa masuk dan nggak usah karantina. So, welcome to Australia. Oke guys, thank you udah nonton video ini. Saya benar-benar berharap ya bahwa video ini bisa membantu teman-teman yang keadaannya sama, mungkin dari Indonesia balik ke Australia, ataupun yang pertama kali ke Australia ya. Semoga video ini bisa membuat kalian lebih nggak worried, karena gue tahu apalagi yang pertama kali ke Australia itu pasti banyak pemikiran, oh apakah semua dokumennya udah benar atau salah, gimana. Jadi nggak se-complicated seperti yang kalian pikirkan. Enjoy, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.